Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri rudatan min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan yang kami hormati, hari ini kita mencoba melakukan permenungan sedikit muhasabah di situasi siang yang panas. Langit pun kelihatan mau hujan. Ya. Baik, kita coba cermati beberapa hal yang harus menjadi materi muhasabah. Ya. Firman Allah di Quran surat Al-Ankabut ayat 45, ya. Maka sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh cara mengingat Allah yang paling benar. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Jadi dasar inilah yang menjadi pemikiran bahwa kalau kita ingin jadi orang yang baik, terhindar perbuatan keji dan mungkar, kata kuncinya adalah menjaga sholat kita. Menjaga sholat kita. Karena sholat itu intinya doa. Ketika sholat minta perlindungan sama Allah, minta perlindungan sama Sang Kholik agar langkah kita, kaki kita jauh dari perbuatan mungkar, agar tindakan-tindakan kita terjauh dari perbuatan keji. Maka hanya sholatlah kata kuncinya. Sehari 5 waktu kita mengingat Allah, mencoba bermunajat, berdialog, interaksi hablum minallah, langsung kepada Allah. Itu kata kuncinya. Jadi kalau kita sudah menjalankan ini, maka bisa jadi insya Allah kita terhindar dari kemungkaran, kita terhindar dari kemaksiatan. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kawan-kawan, semoga kita dalam ridhonya Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita coba harus tahu diri bahwa sebagai hamba Allah dengan segala kelemahannya, segala kedhaifannya, kita harus terus menjaga sholat kita, menjaga ibadah kita. Karena hanya dengan mengingat Allah, maka kehidupan kita jadi benar. Kita menjaga sholat kita di saat subuh. Di saat subuh bangun tidur, ketika kita sebelum aktivitas pagi, kita memohon sama Allah agar langkah kita di subuh baik. Kemudian di zuhur saat sedang istirahat, capek usai bekerja, kita pun mengingat Allah untuk udkurullah dzikran katsira. Apakah perbuatan kita, pekerjaan kita dolim tidak, mungkar tidak, keji tidak, mungkar tidak. Kemudian pasca zuhur, ya, kita sholat asar, usai bekerja 3 jam capek letih, jeda sejenak istirahat, kemudian muhasabah lagi sama Allah, munajat sama Allah, menjalankan sholat fardu, sholat asar. Nah, begitu selesai sholat asar menjelang maghrib, ya, di senja, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, maka kita jalankan ibadah sholat maghrib. Ya, lagi-lagi kita memohon sama Allah agar diberi kekuatan di maghrib itu. Di malamnya terhindar dari fitnah, terhindar dari bisikan jin, terhindar dari segala bentuk kemaksiatan yang gelap gulita. Dan malam harinya lagi disempurnakan dengan sholat isya. Maka semakin bersih kita, semakin kalbu kita terpaut dengan masjid, terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi. Maka sekali lagi, mari kita senantiasa mencari ridha Allah. Ya, bahkan disebutkan di
Al-Adzab ayat 39 firman Allah, mereka yang berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya baik lelaki maupun perempuan, maka Allah telah menyediakan baginya ampunan pahala yang besar. Bayangkan ini, kalau kita berzikir mengingat Allah, selalu mentautkan hati pada Allah, entah itu pria atau wanita, muslim atau muslimah, maka Allah selalu memberikan ampunan dan pahala yang melimpah ruah berupa kebaikan-kebaikan yang akan diberikan pada manusia. Nah, nikmat yang luar biasa kalau kita mentantelkan hati kita kepada Ilahi Robbi, menghubungkan hati kita kepada Allah setiap saat, setiap perilaku, setiap tindakan, setiap pekerjaan, setiap keputusan yang kita ambil, kita akan selalu melibatkan Allah. Maka di firman Allah di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, maka ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang, ya. Hanya berzikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hati menjadi tenang. Itu kawanku, jadi kata kuncinya bagaimana kita menghubungkan hati ini kepada Allah, menghubungkan jiwa ini kepada Allah, agar semuanya diridai oleh Allah, ya. Berzikir ini kata kuncinya. Sedangkan Allah juga mengingatkan di Quran surat An-Anfal ayat 45, ya, berzikirlah kepada Allah sebanyak mungkin agar supaya kamu beruntung atau bahagia, ya. Itu wadkurullahi katsiran la'alakum tuflihun, ya, berzikirlah kepada Allah sebanyak mungkin agar supaya kamu beruntung atau bahagia. Nah, catatannya bagaimana kok ada orang sedih, orang bingung, orang gundah gulana, orang kok stres, depresi? Kata kuncinya dia sedang jauh dari Tuhannya, dia sedang jauh dari Allah, dia sedang jauh dari Sang Kholik. Karena apa? Dia lupa mengingat Allah, ya. Sekali lagi, dia lupa mengingat Allah. Maka di hadis riwayat Imam Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap masanya, ya, setiap saat. Itu kawan-kawan. Mohon maaf ini agak batuk. Jadi sekali lagi, semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah. Kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Semoga kita senantiasa dimudahkanlah jalan-jalan kehidupan kita. Semoga kita senantiasa diridhoi Allah. Maka jangan lupa dua kalimat yang ringan di lidah tetapi berat timbangannya, amalnya, yang sangat digemari oleh Allah, yaitu bacaan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terus kita bacakan, kita gemakan setiap saat, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Semoga kita senantiasa berzikir kepada Allah. Perlu digarisbawahi bahwa perumpamaan atau perbedaan antara rumah yang dipergunakan zikir kepada Allah, ya, dengan rumah yang tidak ada zikrullah, bagikan perbedaannya antara hidup dengan mati. Subhanallah. Maka ketika hati jauh dari zikir, hati kita mati.
Kalau hati kita jarang zikir, hati kita mati. Sebaliknya ketika kita sering zikir, hati kita menjadi hidup dan tidak redup. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Masih bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel. Berkenan subscribe, like dan komen. Berkenan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.